kalau Tuhan tidak rela mati. Seperti Adam yang pertama tidak rela makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Adam dan istrinya harus pisah. Begitulah cinta Tuhan kepada kita. Dia harus rela mati, tapi Tuhan itu mati tidak seperti Adam yang pertama karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena kasih setiamu untuk hidup kami sungguh luar biasa. Dan Engkau yang terus memelihara dan membawa hidup kami untuk berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dapat memuji memuliakan Engkau. Terutama kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami dapat kembali untuk mendengar firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang haus, lapar akan kebenaran. Sebab ketika kami haus dan lapar akan kebenaran, kami akan dikenyangkan dan dipuaskan. Hidup di dunia ini tidak ada kepuasan, kecuali di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah siapkan hati kami dengan segala kelemah lembutan. Dan Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan, kesetiaan dan perhatian Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sampai malam hari ini, terutama berkumpul untuk menikmati persekutuan melalui ibadah PA atau ibadah Bible Study yang setiap minggu kita adakan di tempat ini. Tentu ini kemurahan Tuhan, sebab Bapak Saudara, sebab kita masih diperhatikan Tuhan, dan Tuhan tahu rasa lapar dan haus kita kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan dalam perpanjangan umur dan sehat, sehingga saya dan saudara dapat menikmati firman-Nya. Sebagaimana tema pemberitaan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan di tengah-tengah kita, tema besar kita, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, itu tema besar kita, dan kita sudah masuk dalam subtema, ya, apa tujuan Tuhan menciptakan kita, ya, tujuan Tuhan menciptakan kita, ya. Saya berkali-kali mengatakan kita akan paham tujuan Tuhan dalam menciptakan kita kalau kita melihat melalui firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada firman Tuhan yang menunjukkan tujuannya dalam menciptakan kita, kita tidak akan pernah punya visi yang benar, visi yang jelas. Ya, dan saya sudah tekankan
visi kekal itu yang membuat hidup kita tidak sembarangan. Ya. Jadi kalau saudara punya visi yang kekal, melihat yang tidak kelihatan, maka saudara akan hidup betul-betul berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Dan tentu kita sudah mendengar firman Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan kita dan visinya Tuhan. Yang pertama saya sudah tekankan, kita diciptakan untuk menggantikan penduduk surga yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu saudara, ya, dalam mempersiapkan kita memasuki dan kelak menjadi warganya surga dan menjadi penduduk surga, salah satu yang harus dibereskan dari kehidupan manusia adalah dosa. Adalah dosa. Ya. Sebab saudaraku, ya, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga, ke dalam kekekalan, ke dalam kerajaan Tuhan yang Tuhan sediakan di surga selama-lamanya. Kalau saudara dan saya tidak dibereskan oleh Tuhan dalam persoalan dosa. Ya. Sebenarnya saudaraku, saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu, persoalan dosa itu bukan dimulai di bumi, bukan. Ya. Pada awalnya Tuhan menjadikan manusia bukan jadi pendosa, bukan. Ya. Jadi dosa itu justru dimulai di surga. Ya. Dan kenapa dosa itu masuk ke dalam surga? Kita sudah membaca firman Tuhan dalam kebaktian minggu-minggu yang lalu. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-28. Ya. Kenapa dosa itu bisa masuk ke dalam surga? Sebenarnya saudaraku, persoalan yang paling pertama adalah karena terjebak dengan kesombongan. Ya. Maka dosa sombong itulah awal dari segala sesuatu dosa masuk. Ya. Dan dia masuk enggak main-main saudaraku. Dia masuk kepada penduduk surga. Maka saudara, ya, dosa yang bisa masuk sampai ke surga itu hanya satu dosa. Namanya dosa kesombongan. Ya. Dosa-dosa yang lain enggak masuk, saudara. Ya. Membal semuanya. Tapi dosa kesombongan bisa masuk. Dimulai saat penduduk surga, ya, itu masih komplit semua, ya. Ada Lucifer dan segala pengikut-pengikutnya dan malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu saudara, ya, Tuhan ingin memberikan saya dan saudara pengertian yang lebih dalam lagi. Bagaimana caranya supaya manusia menjadi pengganti penduduk surga yang sudah jatuh itu. Saudara, cara yang paling pertama yang sangat Tuhan dambakan adalah manusia harus menjadi makhluk yang teruji. Ya, teruji. Ya, sebab Tuhan tahu kejatuhan penduduk surga karena tidak tahan melewati ujian. Ya. Ujian yang bersumber, ya,
pada waktu yaitu malaikat Tuhan masih berada di sorga yang bernama Lucifer. Ujian datang bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. Ya. Dari kehendak diri sendiri. Ya. Maka dosa manusia pun sampai hari ini, ya, kebanyakan sumbernya dari diri sendiri. Ya. Apa itu? Keakuan manusia. Aku. Maka selama si aku itu yang bertahta, Tuhan tidak bisa bertahta dalam hidup kita. Ya. Sebab yang menggeser Tuhan dari kehidupan kita juga justru keakuan. Aku. Ya. Maka dalam Yesaya pasal 14 kita telah pelajari tentang aku. Ada 5 hal yang ditampilkan oleh Yesaya pasal 14 yang berbicara tentang keakuan. Keakuan yang menjatuhkan. Ya. 5 hal. 5 kehendak keakuan. Ya. Inilah awal kejatuhan iblis. Kalau dalam Yehezkiel 28 dilemparkan ke bumi. Ya. Tidak salah ketika iblis dilemparkan ke bumi. Ya. Bumi akhirnya dalam kekuasaannya si jahat. Itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Ya. Itu saudara, ketiga iblis dilemparkan ke bumi, akhirnya dia yang berkuasa. Ya. Itu coba kita lihat dulu ayat ya yang ke-19, 1 Yohanes 5. 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Pada saat kapan iblis memulai berkuasa atas seluruh dunia? Saat dia dilemparkan ke bumi. Ya. Sebenarnya iblis itu tetap ingin di sorga. Tapi dosa tidak boleh bertahan di sorga. Siapapun yang berbuat dosa harus dilemparkan ke bumi. Dosa apa? Saya tekankan kembali saudara. Dosa tentang keakuan. Di dalam Yesaya 14, kalau kita lihat ayat 12 dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Maka segala bangsa di dunia ini sebenarnya kalau tidak di dalam Kristus, dalam kekuasaannya si jahat. Seluruh bangsa di dunia. Ya. Anda dan saya bisa lepas dari kuasa si jahat itu hanya karena kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Saya baru pulang dari Jawa, saudaraku, selama beberapa hari ini. Ya. Saya melihat tidak ada daerah di dunia ini yang tidak dirongrong oleh kuasa si jahat.
kuasa kegelapan. Ya, sampai setelah saya kembali, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Andai kata kita tidak di dalam Kristus, mungkin hidup kita pun akan dalam kuasa si jahat. Ya. Kuasa kegelapan, kuasa perdukunan. Ya. Nah, heran Anda kan bisa lihat nonton di TV. Di tengah-tengah kemajuan dunia ini, masih banyak di dunia ini orang-orang membuat penyembahan, memberikan sesajen ya, kepada keyakinan, kepercayaan ya, yang dianggap menjadi penunggu, penguasa. Ya. Ada penguasa yang bercokol di pohon-pohon, ada yang berkuasa di laut, di darat, di gunung-gunung. Ya. Dan tidak heran saudaraku, ya, sekalipun di negara-negara maju, ya. Ya, kalau negara-negara yang belum maju sih wajar, ya. Saya ketika pergi ke Afrika, ke India, ya, bukan kata orang, melihat dengan mata ini bagaimana manusia, ya, di zaman akhir ini masih banyak dalam kekuasaan kegelapan. Dan awalnya, sumbernya, iblis atau malaikat yang jatuh itu menguasai dunia bangsa-bangsa karena dia dilemparkan ke bumi. Kalau mungkin dia tidak dilemparkan ke bumi, ya, dia tidak berkuasa di sini, saudara. Ya. Kenapa dia dilemparkan ke bumi? Lalu Tuhan menjadikan manusia dan menempatkannya di bumi. Jadi sebelum pun kita diciptakan Tuhan, sebelum manusia diciptakan, sebenarnya kegelapan sudah lebih dulu merongrong. Itu di Kejadian 1 ayat 1 itu. Ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan waktu itu, saudara, ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum ada manusia, iblis sudah dilemparkan ke bumi. Pop. Ya. Langsung dia rongrong ciptaan Tuhan ini melalui kuasa kegelapan. Ya, kalau dalam terjemahan lain disebut bumi menjadi kacau balau. Ya, kacau balau. Kosong. Dalam kitab Nabi Yesaya diterangkan itu lebih jelas. Ketiga masih kosong. Kacau balau. Siapa yang menempati? Jin-jin. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi ini sudah ada penghuninya. Ya. Maka tidak usah heran saudaraku, kalau saudara tidak di dalam Tuhan. Kita terlalu banyak meyakini penghuni. Ya. Dalam istilah sekarang penunggu. Ya. Kadang-kadang, itu ada penunggunya, ada penghuninya. Enggak usah heran. Karena ketiga iblis
dilemparkan ke bumi. Dia menjadi penunggu penguasa bumi ini. Kenapa dia dilemparkan di sini? Ada 5 keakuan yang sangat menonjol. Yang pertama, saudaraku, ya, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Dia mau naik ke langit. Ya. Sudah diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang luar biasa. Ditempatkan di taman Allah, di taman Eden. Ditempatkan di tengah-tengah kekayaan. Dicipta menjadi makhluk yang sempurna. Penuh hikmat, maha indah. Tapi dia masih punya keakuan yang sangat menonjol. Masih ingin naik lebih tinggi. Tidak puas. Makanya salah satu cara setan menduduki hidup manusia sampai sekarang adalah ketidakpuasan. Jangan kira kalau orang sudah jadi kaya, punya segalanya, langsung puas. Belum tentu. Mungkin lebih serakah lagi. Belum tentu tahu berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Ego yang pertama sangat menonjol dari kehidupan Lucifer adalah aku hendak naik ke langit. Dia menginginkan dari hatinya tempat yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, semua model yang seperti ini justru akan rontok serontok-rontoknya. Akan jatuh sejatuh sedalam-dalamnya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Tuhan itu malaikat-malaikat. Dia mau mendirikan kerajaannya. Dia mau rampas kedudukan Tuhan sebagai Tuhan yang disembah. Kalau di sini disebut, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau lebih hebat dari semua malaikat-malaikat. Dia mau mendirikan tahta supaya dia disembah. Supaya Tuhan yang disembah itu tergeser kedudukannya. Maka salah satu pekerjaan setan adalah merusak penyembahan kita. Maka kalau kita tidak bisa lagi menyembah Tuhan, sebenarnya kita orang-orang yang sudah dirampas. Gak bisa menyembah, gak bisa meletakkan hati kepada Tuhan. Setan sudah berhasil menggeser Tuhan dari hati kita. Ketika kita nggak bisa beribadah, itu sebenarnya hatinya itu yang udah dirampas setan itu. Ya. Dan itu keinginan iblis. Mendirikan tahta.
mengatasi bintang-bintang Allah. Supaya dialah yang disembah. Supaya dialah yang menundukkan semua yang lain. Saudara-saudara, orang yang gagal beribadah, orang yang gagal menyembah Tuhan, orang yang gagal merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebenarnya ini orang-orang yang sudah dirampas. Dirampas iblis melalui keakuannya, egonya, melalui kehendaknya. Ya. Ini sebenarnya itu modelnya, saudara. Ya. Tapi nggak sadar, saudara. Ya. Baru selanjutnya, aku yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Di atas bukit pertemuan. Sebenarnya disitulah tempatnya Tuhan. Tapi setan mau menggeser Tuhan. Maunya di tempat pertemuan itu yang disembah, yang dipuji, yang dipuja adalah iblis. Dia cemburu melihat Tuhan dalam kedudukannya. Dia cemburu. Ya. Dia bukan cemburu soal kuasa, bukan. Dia cemburu soal kedudukan Tuhan. Ya, kalau soal kuasa, ya banyak yang bisa dikerjakan setan. Coba lihat, kasih kaya, iblis mampu memberikan kekayaan. Ya, menyembuhkan, iblis juga mampu menyembuhkan. Ya. Kalau di kampung saya biasanya kalau orang yang separuh masih hatinya kepada Tuhan, ya Tuhan itu serap aja. Kalau Tuhan gak bisa lagi menolong, menyembuhkan menurut dia pergi kepada orang pinter. Minta tolong ke sana. Ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang minta tumbal. Ya. Minta sesuatu. Ya. Kalau Tuhan sebenarnya paling enak loh. Yang penting saudara dan saya mau percaya dan menerima dia. Bersedia bertobat. Gratis. Ya. Gratis saudara. Tapi orang saudara ya, sampai hari-hari ini ya, masih terjebak dengan dosa keakuan ini. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jauh di sebelah utara. Utara itu lambang dari tempat kedudukan yang sangat dirindukan iblis. Tidak cukup sampai di situ. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah ini, ya. Jadi keakuan manusia, keakuannya iblis, ini yang memperdaya hidupnya. Makanya kalau kita menuruti keakuan kita diperdaya keakuan kita. Kita diperdaya ego kita. Ya. Dan kalau sudah diperdaya oleh keakuan kita, ini yang menyebabkan kita nggak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini yang membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini mengandalkan Tuhan harus nomor 1 dalam hidup kita.
Tadi saya baru bercerita, saya kan sering melayani selama ini ke Surabaya, ke Pasuruan. Ya. Ada tim di sana yang sangat terbuka hati melayani hamba Tuhan. Bukan hanya saya, termasuk Pak Joni Pardede. Dan biasanya kami itu kalau ke sana itu dilayani, dikasih hotel untuk penginapan, dikasih makan, ya. Dan setiap kali saya melayani di sana dikasih berkat uang saku. Dan saya pernah bawa tim bersama Pak Nenggolan, ya. Ada berapa banyak kami itu rombongan, mungkin 50 orang. Semua dilayani. Tapi beberapa hari yang lalu dia telepon saya. Pak Gembala, saya ada di penjara. Kaget saya sebaik itu. Saya belum tahu, saya agak sungken tanya kasusnya. Baru tadi saya tanya. Hamba Tuhan saya tanya, kenapa dia? Dia bukan jahat loh. Tapi karena kondisi COVID-19 menghancurkan seluruh ekonominya. Rumah harus disita, perusahaan harus disita. Kan harus bayar karyawan, saudara, walaupun COVID. Ya. Mobil harus disita. Dan akhirnya dia harus masuk penjara. Saya sangat merasa sedih secara perasaan, saudara. Dalam hati saya, waduh. Persoalan COVID-19 banyak membuat orang bisa menjadi putus asa. Teman saya hamba Tuhan tadi berkata, Pak, teman kita itu sudah kurus sekali. Dia nelpon saya, dia sangat membutuhkan uang sedikit, sedikit gak banyak. Dalam hati saya dulu dia bisa memberi kepada saya mungkin 10 atau 100 kali lipat dari yang dia minta. Dia sungken sebenarnya. Dia bilang, maaf Pak, merepotkan. Tapi situasi kondisinya sangat begitu sulit. Saya langsung ingat firman Tuhan. Ketika aku di penjara, kata firman Tuhan, engkau tidak datang. Engkau tidak mengunjungi, engkau tidak melihat. Saya belum diminta untuk melihat dia ke sana. Hanya diminta sedikit saja materi. Dari sini kita tahu, saudara, ya, kalau saudara dan saya ini bisa lolos, ini hanya mujizat Tuhan. Haleluya. Anda masih bisa makan, Anda masih bisa minum, Anda masih bisa punya rumah, Anda punya transportasi, Anda masih bisa menyekolahkan anak, Anda masih bisa melakukan usaha, saudara. Saya mau katakan itu hanya karena anugerah Tuhan memelihara kita. Tapi seizin Tuhan. Tadi saya ngomong sempat, kuatkan hatimu. Setiap ujian, setiap pencobaan, setiap masalah, kalau itu diizinkan Tuhan, Tuhan ingin membawa kita untuk memahami Tuhan lebih dalam lagi. Memahami kehendak Tuhan. Ya. Saya karena sudah mendoakan usahanya pernah, mendoakan rumahnya, ya.
Tapi dalam tempo 2,5 tahun, semua ludes. Dia nggak main judi. Bukan, dia bukan pemain perempuan, tidak. Tapi persoalannya, bisnisnya tidak mendukung. Apalagi bisnis yang digelutinya, saudaraku, berkaitan dengan kertas. Sekarang kertas kan nggak laku. Ya. Sementara karyawan harus dibayar gajinya dan lain-lain. Maka saudara, kita ini bisa lewat ini. Saya sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Tak ada jemaat yang putus asa. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara masih bisa bertahan. Masih bisa bersama beribadah, memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan langit dan bumi ini. Tak, langsung iblis mau mencaploknya. Tapi Tuhan berhasil memulihkannya. Ya. Kalau kita lihat terus nanti Tuhan berhasil memulihkannya. Ya. Sampai akhirnya Tuhan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan menempatkannya di Taman Eden. Tapi di dunia ini sudah ada yang namanya iblis, setan. Dan bukan satu loh. Penduduk sorga yang jatuh itu enggak satu-satu, bukan satu malaikat. Dia menyeret bintang-bintang yang lain. Kalau dalam istilah kita Wahyu, sepertiga bintang-bintang dia seret. Dan mereka menjadi roh-roh jahat yang menguasai bumi ini. Tetapi disitulah manusia ditempatkan. Kenapa Tuhan mau menempatkan manusia di bumi yang ada penghuni yang lain yang namanya iblis? Apa tujuan Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan mau manusia harus menang melewati ujian-ujian yang terjadi di bumi ini. Yang sebagai alatnya, instrumennya untuk menguji manusia di muka bumi ini. Iblis. Ingat lo, iblis menjadi alatnya Tuhan. Sebenarnya bagi Tuhan gampang merantai iblis. Seperti nanti pada zaman kerajaan 1000 tahun. Ya. Nggak sulit bagi Tuhan menangkapnya, memasukkannya ke jurang maut, ditutup di lubang jurang maut selama 1000 tahun. Bagi Tuhan tidak sulit. Tapi Tuhan masih memerlukan iblis di bumi. Menjadi alat penguji saudara dan saya. Supaya kelak ketika kita masuk sorga, betul-betul kita menjadi penduduk sorga yang sudah melewati ujian-ujian selama di bumi ini. Ini tujuan Tuhan. Kita harus menjadi makhluk yang siap melewati ujian. Saudara tahu, iblis itu nggak percaya kalau manusia itu tahan uji.
Gak percaya dia. Maka kerjanya setan itu kan menuduh, mendakwa. Mana ada yang bisa tahan uji. Karena dia tarik ke dirinya. Karena dia nggak lolos. Dia adalah makhluk yang tidak lolos melewati ujian. Maka dia tuduh. Coba bayangkan. Sebenarnya kenapa Ayub harus diuji? Karena dituduh sama iblis. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, bagaimana engkau melihat hambaku Ayub? Langsung dia tuduh. Langsung dia dakwa Ayub. Karena engkau berkatinya dia. Coba diuji dulu, dites dulu, nggak usah diberkati. Bagaimana Ayub nanti? Oh, Tuhan bilang oke lah. Kau jamah hartanya. Makanya Tuhan izinkan dijamah. Tapi apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan. Semua hartanya habis, masih dia berkata terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dengan telanjang aku datang. Jadi Ayub memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, penasaran setan. Lolos juga Ayub ini rupanya melewati ujian. Maka dia nggak puas dengan ujian pertama. Lanjut lagi. Anak-anaknya diambil. Lanjut lagi. Maka jangan lupa saudaraku. Kalau Anda menang dalam satu ujian, jangan sombong. Jangan kira nggak ada ujian yang akan datang. Jangan kira sudah selesai. Belum. Selagi kita hidup di dunia. Maka akhirnya Ayub nangkep. Salah satu yang harus tetap menjadi keyakinan kita. Keagungan manusia, kehebatan manusia, kelebihan manusia. Kalau dia bersedia melewati ujian-ujian. Anda nggak hebat, nggak mantap rohanimu kalau belum lewat ujian. Ini kadang-kadang kan belum dapat ujian, udah merasa sok rohani. Merasa sudah lebih hebat dari teman-temannya. Sudah merasa lebih hebat kadang-kadang dari pendetanya. Jangan lupa Anda dan saya belum disebut agung. Belum disebut hebat. Belum disebut mantap sebelum diuji. Maka tidak heran Ayub pasal yang ke-7 ayat 17. Siapakah manusia sehingga kau anggap agung? Coba silakan. Apakah gerangan manusia? Ya, apa gerangan manusia? Satu pertanyaan. Apa gerangan? Siapakah manusia? Apakah kelebihan manusia? Apakah kehebatan manusia? Ini satu pertanyaan. Apakah gerangan manusia? Terus? Sehingga dia kau anggap agung. Sehingga dia kau anggap agung. Saat kapan manusia itu dianggap agung? Mulia, terhormat, hebat. Saat kapan? Terus. Dan kau perhatikan.
Apakah gerangan? Kenapa manusia dapat perhatian Tuhan? Kenapa manusia dianggap agung sama Tuhan? Jawabannya ayat 18. Ya, Dan kau datangi setiap pagi, kau datangi, setiap pagi. terus Dan kau uji setiap saat. inilah keagungan manusia. Kalau mau didatangi Tuhan setiap pagi dan diuji setiap saat. Kehebatan saudara, kehebatan manusia, keagungan manusia diletakkan Tuhan pada ujian-ujian yang dialaminya. Jadi kalau belum diuji, nggak usah banyak ngomong. Kalau belum melewati ujian, kan banyak orang kan sok hebat gitu. Karena belum mengalami ujian, wah hebat saya. Gampang kali ngomong diberkati. Ya. Senangnya lagu, aku diberkati. Sambil lompat-lompat lagi. Tapi bagaimana kalau datang ujian? Kalau datang kesengsaraan. Apakah kita bersedia? Apakah kita berkata, oh Tuhan, keagunganku sebagai manusia kalau saya melewati ujian. Orang kalau belum diuji kan petentengan. Saya banyak lihat hamba-hamba Tuhan yang muda-muda belum melewati ujian-ujian di tengah pelayanan, kepetentengan, sok jago. Baru sedikit berkat. Baru sedikit fasilitas, udah petentengan. Wah, udah hebat. Karena belum diuji. Teman saya tadi, hamba Tuhan dari Surabaya berkata sama saya, Pak, kita sudah punya pengalaman yang sama. Anaknya juga dipanggil Tuhan baru beberapa waktu yang lalu. Masih sangat muda. Masih sekitar usia 23 atau 24 tahun. Sama dengan putrinya saya. Sampai dia bilang tadi, Pak, pedih rasanya. Bapak sudah alami. Sekarang giliran saya mengalami. Makanya saudara, makanya jemaat Tuhan juga kita semua, ya suka nggak suka. Kadangkala Tuhan mengizinkan iblis itu menjadi alat penguji bagi kita. Banyak persoalan. Kadang persoalan ekonomi, pekerjaan, penyakit. Ya, tapi gak usah putus asa. Tak usah putus asa ketika datang ujian itu. Karena apa, Tuhan? Tuhan tidak mengizinkan itu melampaui kekuatan kita. Haleluya. Distel dari surga ujian yang bagaimana. Ya, sama dengan guru kan. Mana mungkin ujian kelas 6 dikasih ke kelas 1. Nggak akan terjawabnya itu. Tunggu dulu dia kelas 6 baru ujian kelas 6. Makanya kadangkala Tuhan membuat rohani kita begitu dulu. Tumbuh setahap demi setahap lalu diuji. Ya, makin naik level, next level kerohanian kita. Makin ujian yang didatangkan Tuhan pun seizin Tuhan itu. Sesuai dengan bobot rohani kita. Sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya. Barulah manusia itu dianggap agung. Haleluya. Haleluya. Baru. Makanya saudara, ya, orang kalau belum diuji gampang ngomong. Gampang. Baru gitu aja. Gampang kali merendahkan temannya. Baru gitu. Aku ini gitu.
Nanti datang ujian sama kita, baru tahu rasa. Ya. Mungkin sekarang kita merasa kuat ketika belum datang ujian-ujian itu. Tapi waktu datang ujian itu, baru kita sadar, oh begini rupanya. Begini rupanya menghadapi pencobaan. Begini rupanya menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Ya. Tapi kalau saudara sudah punya pengalaman, saya yakin kita jadi orang yang rendah hati. Haleluya. Karena udah sering diuji, jadi rendah hati kita. Kalau bukan Tuhan. Jadi sikit-sikit kalau bukan Tuhan. Saya tidak mampu. Kalau bukan Tuhan, saya tidak kuat. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa mengerjakan ini. Jadi sikit-sikit Tuhan. Ya. Ketika kita mau dipuji pun gak mau kita. Dia. Ya. Setiap pujian itu mau datang kepada kita, oh bukan aku. Tapi dia si pemberinya. Ya. Ketika kita juga diberkati Tuhan. Datang orang berkata, oh hebat kali Bapak ini ya. Hebat kali Ibu ini. Langsung kita berkata, bukan aku, dari dia. Tapi kalau belum pernah kena ujian, gak tahu kita ngomong gitu. Dari dia. Kalaupun kita sehat, saudara. Dari dia. Untuk dia. Haleluya. Wah, ini kita harus pahami ini. Ya. Jadi kita ditempatkan Tuhan bersamaan. Setelah iblis jatuh, Tuhan jadikan, Tuhan pulihkan apa yang mau dicoba iblis untuk hancur ini. Lalu manusia ditempatkan di sini. Bersamaan tempatnya. Ya, makanya dia bisa datang jalan-jalan ke Taman Eden. Ya, dia tahu, dia intip-intip manusia itu. Ternyata Adam dengan istrinya lagi berjauhan. Ini kesempatan untuk digoda. Ya. Untuk digoda, saudara, kesempatan. Langsung ditengoknya, ya Hawa lagi sendiri. Langsung dijumpain sama si iblis melalui ular. Ya, dia mulai mengajak Hawa untuk berbincang-bincang. Ya, andai kata di situ Adam, pasti diusirnya ular itu. Apa maksudmu? Ya. Karena apa? Tuhan sudah tentukan sebenarnya Adam itu tidak tergoda. Paulus katakan bukan Adam yang tergoda. Setan tahu siapa yang bisa dia goda. Maka dia cari peluang. Wah, masuk. Jadi Adam sebenarnya enggak. Kenapa? Adam mau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang diberikan istrinya. Karena dia tahu. Kalau dia tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia akan terpisah dari istrinya. Cinta manusianya lebih kuat. Cinta kemanusiaannya. Ini gambaran cinta Tuhan. Kalau Tuhan tidak rela mati, seperti Adam yang pertama tidak rela makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Adam dan istrinya harus pisah. Begitulah cinta Tuhan kepada kita. Dia harus rela mati, tapi Tuhan itu mati tidak seperti Adam yang pertama karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. 100% karena cintanya kepada manusia.
Dia rela dijadikan menjadi dosa. Dia rela mati di kayu salib. Kenapa? Supaya melalui kematiannya di kayu salib, saya dan saudara menjadi orang-orang yang ditebus. Untuk kelak bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sorga. Kita tidak meragukan cintanya Tuhan. Cinta yang luar biasa. Makanya Adam yang pertama itu gambaran Adam yang akhir. Adam yang pertama itu menggambarkan Adam yang akhir. Hanya bedanya, Adam yang pertama disebut makhluk hidup. Adam yang akhir disebut roh yang menghidupkan. Jadi Yesus Kristus bukan saja makhluk hidup, tapi mampu menghidupkan yang sudah mati. Itulah Yesus Kristus. Kalau yang Adam yang pertama itu hanya makhluk hidup. Makhluk hidup bisa mati. Tapi roh yang menghidupkan itu menjadi berkat bagi orang yang mati. Saya dan saudara dulunya sudah mati karena dosa kita. Karena pelanggaran kita. Tapi kita dihidupkan oleh Yesus Kristus. Karena dia adalah roh yang menghidupkan. Nanti saudara baca di rumah 1 Korintus pasal 15 itu. Tentang perbandingan Adam yang pertama dengan Adam yang akhir. Ya. Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, keagungan manusia itu ditentukan. Nilainya ditentukan oleh ujian yang dialaminya. Ya. Ujian yang dia. Sekarang kan ini mau apa? Mau jadi pegawai negeri. Sekarang kan online semua. Ya. Jadi nilainya langsung ditentukan. Karena yang diambil cuma 2 orang. Ya. Yang tes 1.000 orang, 2.000 orang, 5.000 orang. Dia bisa disebut menang dari nilainya. Berapa banyak soal yang biasa dia jawab. Nilainya ditentukan oleh ujiannya. Keagungan manusia juga. Manusia nggak ada apa-apanya sebelum diuji. Setelah diuji baru Tuhan bilang, oh betulnya kau anakku. Betulnya kau anakku. Betulnya kau hambaku, kata Tuhan. Oleh sebab itu saudara, gereja Tuhan harus paham apa tujuan Tuhan. Menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di situ. Untuk diuji agar kelak menjadi penduduk sorga selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, relakanlah hatimu. Amin. Untuk melewati semua ujian-ujian itu. Haleluya. Amin. Amin. Pegang janji Tuhan. Amin. Simpan di hati saudara setiap janji Tuhan. Waktu kita terbatas saudara. Ya. Karena saudara yang lain juga masih punya aktivitas yang lain. Saya tutup sampai di sini dulu. Kiranya Kristus kepala menolong memberkati kita dengan segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Haleluya. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Biar kita lewati semua. Kalaupun datang ujian, itu membuktikan keagungan, kemuliaan kita. Kita tidak mau kalah dengan iblis.